Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Innovasi Learning. Jadi kami kembali ke YouTube. Akhir-akhir ini kami fokus di TikTok teman-teman. Jadi teman-teman bisa berkunjung ke TikTok Innovasi Learning, bisa kepo di sana. Lebih ramai teman-teman ya, karena followersnya alhamdulillah sekarang sudah sampai 21.000 menuju ke 22.000. Nah di sana teman-teman kita lebih banyak berdiskusi karena kami membahas soal-soal TIU di sana teman-teman. Oke, ini berdasarkan saran dari teman-teman juga yang ada di TikTok, kami supaya mengupload konten pembahasan soal TIU terkait dengan field report. Jadi kata orang field report ini dalam tanda kutip ya adalah bocoran soal SKD CPNS teman-teman. Tapi kami tidak akan menampilkan persis dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman kita yang terlebih dahulu mengikuti SKD CPNS, karena itu dilarang ya teman-teman. Jadi kami hanya akan memberikan soal yang bentuk soalnya itu seperti dengan soal-soal yang ditemui oleh teman-teman kita yang alhamdulillah sudah mengikuti SKD dan hasilnya itu memperoleh skor di atas 400 teman-teman. Nah ini juga tantangan bagi kita yang belum mengikuti SKD, itu kita harus minimal di atas 400 gitu ya. Kemudian kalau bisa memperoleh skor di atas 500, itu jauh lebih baik teman-teman. Oke, jadi persiapkan baik-baik, tekun berlatih, jangan lupa berdoa, minta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa, karena yang menentukan kita lulus itu adalah rezeki kita teman-teman. Jadi kita hanya perlu berusaha dan berdoa, biar Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan apakah kita lulus atau tidak. Oke, jadi ini adalah part 1 teman-teman. Kami akan memberikan beberapa, atau kami akan secara kontinu ya, insya Allah semoga bisa istiqomah. Kami akan memberikan pembahasan soal-soal SKD, baik itu TIU, TWK maupun TKP. Nah untuk TIU ini adalah part pertama teman-teman. Oke, supaya tidak panjang lebar kita langsung ke soalnya. Ya baik teman-teman, ini adalah bentuk soal pertama. Jadi teman-teman kita di TikTok memberikan informasi ya, mereka menemui soal yang bentuknya ada bentuk persen, kemudian ada pecahan, baik itu pecahan biasa maupun pecahan campuran. Kemudian operasinya itu ada bentuk perkalian yang dikombinasikan dengan penjumlahan, ada juga perkalian, pengurangan, dan pembagian. Ini operasi hitung sederhana sebenarnya teman-teman. Oke, nah jika saya dihadapkan soal seperti ini, maka saya mencari metode yang paling mudah bagi saya. Itu ada orang yang lebih mudah ketika mengubah semuanya menjadi pecahan desimal. Nah, untuk saya sendiri, saya lebih fokus atau lebih concern untuk mengubah pecahan-pecahan ini menjadi bentuk pecahan biasa teman-teman. Oke, kita mulai ya. Ini kan ada 45%. Jika dirubah menjadi pecahan biasa, itu kan menjadi 45/100, karena persen itu kan per 100. Oke, kemudian kita kali dengan 2/3 teman-teman, sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian dikali dengan 0,2, ini kan satu angka di belakang koma, berarti 2/10 karena hanya satu angka. Oke, kemudian ditambah, berarti hasil dari ini nanti yang akan dijumlahkan teman-teman. Jadi ini kita kelompokkan, karena dalam operasi aljabar itu yang didahulukan adalah bentuk kurung, tapi karena di soalnya tidak ada, maka yang lebih kuat itu adalah kali dan bagi. Nah jika kali dan bagi bertemu, maka kita harus kerja dari kiri ke kanan gitu ya. Kalau kali dan tambah, maka kita selesaikan dulu yang kalinya. Oke, berarti ini kelompok yang kedua. 0,125 itu kan bisa dirubah menjadi 125 dibagi, karena 3 angka di belakang koma, berarti dibagi 1000 teman-teman. Kemudian kita kali dengan 2/5. Oke, terus setelah ini kita apakan? Kalau bisa disederhanakan pecahannya, kita sederhanakan teman-teman. Oke, ini kan kita lihat ada 2. Ini kalau saya kali kan hasilnya 4. Nah sedangkan 100 itu kita tahu 100 bisa dibagi 4, hasilnya adalah 25 teman-teman. 25 kali 4 itu kan 100. Oke, kenapa bisa diketahui seperti itu? Karena kebiasaan. Jadi teman-teman harus banyak berlatih untuk bisa mengetahui angka-angka yang 100 dibagi 4 berapa, 100 dibagi 2 berapa, atau 1/2 itu nilainya berapa, 3/4 nilainya berapa, 2/3 nilainya berapa, 1/8 dan seterusnya. Itu dengan seringnya kita berlatih, maka itu akan menjadi di luar kepala. Jadi ketika dihadapkan 2/5, oh nilainya sekian gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja. Ini 45.
itu bisa kita bagi 3 teman-teman. 45 dibagi 3 berapa? Iya, 15. Nah, 15 dengan 25 ini kan sama-sama kelipatan 5. Bisa kita sederhanakan kembali. Kita bagi 5, hasilnya 3. Ini kita bagi 5, hasilnya 5. Nah, yang tersisa di atas kan itu hanya 3. Sedangkan yang tersisa di bawah itu 5 dan 10. Tinggal kita kalikan. Hasilnya 50. Gitu teman-teman. Kemudian kita jumlahkan dengan. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan. 125 dibagi 5 berapa? Iya benar, 25. Nah, ini 2 dibagi 2 kan 1. Nah, 1000 dibagi 2 itu jadinya 500. Ini dengan ini saling berkelipatan teman-teman. Artinya 500 ini bisa dibagi 25. Oke, kalau begitu 25 bagi 25 1. 500 bagi 25 itu kan 20. 25 kali 2 kan 50. Tambah 01 jadi 500. Oke, berarti ini 1/20. Oke, sampai di sini gampang ya. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan teman-teman. Ya, diselesaikan dengan baik-baik. Caranya adalah, karena pecahannya ini tidak sama, penyebutnya maksud saya tidak sama, jadi kita samakan dulu. Cara yang paling mudah adalah kita kalikan saja. 5 kali 2 berapa? 10. Tambah berapa 0? 2, berarti 1000. Nah, setelah itu kita kali silang. 3 kali 20 hasilnya 60 ditambah. 50 kali 1 hasilnya 50 sama dengan. Nah, 60 tambah 50 itu 110 dibagi 1000. Oke, nolnya bisa dicoret. Nah, 2 angka di belakang koma, berarti 0,11. Oke, jawabannya adalah delta teman-teman. Ya. Mudah ya? Mudah-mudahan ketika menemui soal seperti ini teman-teman bisa menyelesaikan kurang dari 30 detik. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini soal yang kedua maksud saya. Jadi masih sama sebenarnya dengan soal yang sebelumnya. Jadi kita bisa rubah bentuk ini menjadi bentuk pecahan biasa teman-teman ya. Jadi 2,2 ini karena satu angka di belakang koma, kita bisa rubah menjadi 22/10. Kemudian kita kali dengan 0,75, itu bisa diubah menjadi 75 per 2 angka di belakang koma 100 gitu ya. Kemudian kita jumlah, jadi nanti hasil ini yang dijumlahkan teman-teman. Dengan 3/5, oke. Ini di sini ada bagi. Nah, bagi ini kita bisa rubah bentuknya menjadi perkalian. Kita balik saja 8 dibagi 1 gitu teman-teman ya. Nah, sekarang ini kan bisa kita kali langsung ya. 22 itu kan kalau 20 dikali 75 itu sudah 1500. Nah, 2 kali 75 itu 150. Jadi 1500 tambah 150 itu 1650. Dibagi 10 kali 100 itu 1000. Oke, kalau bingung cara mengalinya ini silakan dibagi bersusun teman-teman. 75 dikali 22 gitu ya, dikali 2 kali 5 10, 2 kali 7 14 tambah 1 kan 15. Nah, ini juga 150 gitu. Jadinya nanti 1650 sama. Insyaallah teman-teman ya. Kemudian ditambah, nah ini tinggal kita kali 24 ya. 3 kali 8 24, 5 kali 1 itu jawabannya 5. Oke, ini bisa kita coret gitu ya teman-teman. Jadi yang tersisa adalah 2 angka di belakang koma, berarti 1,65. Oke, masih jauh. Berarti ini kita harus bagi ya. 24 bagi 5 berapa? Kita bagi bersusun tidak apa-apa teman-teman. 24 dibagi 5 berarti 4 ya. Berarti ini kemungkinan 5 koma atau ya kita selesaikan saja ya. 4 kali 5 itu 20. Dikurang hasilnya 40. Taruh koma ya. Nah, berarti 8 ditambah 4,8. Hasilnya adalah 5. 8 tambah 4, 14 simpan 1. 4 tambah 1, 5 tambah 1, 6. Berarti 6,45. Oh, jawabannya adalah bravo teman-teman. Gitu ya. Iya, jadi ini adalah bentuk soal yang ketiga teman-teman. 2 soal yang sebelumnya mudah-mudahan bisa teman-teman kerjakan, itu kurang dari 30 detik ya. Jadi ketika teman-teman mengikuti SKD, insya Allah pada saat menemui soal yang bentuknya seperti itu, karena sudah terbiasa latihan, sudah terbiasa melihat soal yang seperti itu, teman-teman bisa menyelesaikan dengan waktu yang lebih singkat. Jadi keuntungan kita yang ujian SKD-nya belakangan itu sudah ada gambaran soal teman-teman. Jadi kalau teman-teman berharap soalnya persis sama, oh tidak bisa teman-teman ya. Jadi teman-teman ini harus belajar soal yang bentuknya serupa gitu. Jadi ketika teman-teman menghadapi soalnya, teman-teman bisa menyelesaikan dengan baik, benar, dan tepat tentunya. Oke, bentuk soal yang berikutnya ini kita baca dulu soalnya.
Pak Hadi ini seorang pengusaha konveksi. Jadi konveksi ini biasa bikin baju teman-teman ya. Nah, untuk membuat 40 potong baju, oke kita tandai dulu, maka dibutuhkan 130 meter kain. Apabila kain yang dimiliki Pak Hadi hanya 312, oh ini kendalanya teman-teman. Maka baju yang dapat dibuat adalah, nah dari soal ini sebenarnya kita bisa paham ini adalah soal perbandingan teman-teman. Jadi kita bisa buat seperti ini ya. Untuk membuat baju 40 potong gitu teman-teman, maka dibutuhkan kain itu sebanyak 130 meter. Oke. Kendala yang dihadapi Pak Hadi adalah dia hanya punya kain sebanyak 312 teman-teman. Jadi 312 meter. Nah, pertanyaannya 312 meter ini bisa jadi berapa baju? Itu yang jadi persoalan ini teman-teman. Nah, sekarang kita perhatikan kainnya ini kan lebih banyak atau bertambah. Oke. Otomatis bajunya juga pasti bertambah. Logikanya kan begini. Kalau 130 saja itu bisa jadi 40 baju, apalagi 312 itu pasti lebih banyak. Jadi kainnya bertambah, bajunya juga bertambah. Nah, berarti ini adalah perbandingan senilai teman-teman. Oke. Nah, kalau perbandingan senilai itu seperti apa? Tinggal kita kali silang saja, teman-teman. X kita kali dengan 130, jadinya 130X. Begitu. Sama dengan 40 dikali 312, berarti 40 dikali 312. Oke. Nah, sekarang berarti kita peroleh X sama dengan 130-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, berarti dia menjadi bagi. Karena di sini kan perkalian 130. Nah, ini bisa kita coret teman-teman. Oke. Nah, sekarang 312 bisa enggak ya? Kita bagi 13, kita coba ya. 312 apakah bisa kita bagi 13? Berapa ya kira-kira teman-teman? Kalau 3 kan 39 berarti 2. 2 kali 13 berarti 26. Oke, kita kurang ini hasilnya 52. Kalau saya kali 4 kali 13 berapa? Iya, 52. Hasilnya 0. Berarti kita peroleh nanti 4 dikali 24. Oke, 4 kali 4, 16 simpan 1. 4 kali 2, 8 tambah 1. Hasilnya 96. Oke, jawabannya adalah delta. Mudah ya teman-teman. Mudah-mudahan untuk soal perbandingan senilai ini bisa dijawab juga nantinya dengan cepat, tepat, benar. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, ini adalah soal selanjutnya teman-teman. Jadi katanya Armin berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 30 km per jam dan membutuhkan waktu selama 90 menit. Oke. Apabila ia ingin menempuh jarak yang sama ya, kota A ke kota B dalam waktu yang lebih cepat. Ya, kenapa lebih cepat? Karena 90 menit itu lebih cepat lebih lama daripada 60 menit kan? Maka kecepatan yang diperlukan Armin adalah oke. Jadi ingat ya teman-teman, ini ada kecepatan, yang ditanyakan juga kecepatan. Ada waktu, diketahui juga waktunya. Berarti ini tetap soal perbandingan teman-teman. Oke, kita ilustrasikan dulu seperti ini. Jadi kecepatan, kalau kecepatannya 30 km per jam, maka waktu tempuhnya itu adalah 90 menit. 90 menit gitu ya. Oke, 90 menit ini kita konversi ke jam. Jadinya 1,5 jam. Karena kecepatan menggunakan satuan jam, teman-teman. Gitu. Nah, sekarang berapa kecepatan, ini kecepatan 1, ini kecepatan 2 ya. Berapa kecepatannya jika waktu yang dia punya itu hanya 1 jam, teman-teman. Nah, sekarang coba perhatikan. Jika waktunya semakin berkurang, maka kecepatannya harusnya semakin bertambah. Ini berarti perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai, teman-teman. Berbalik nilai. Atau perbandingan yang tidak senilai. Tak senilai. Nah, satu sisi dia berkurang, sisi yang lainnya dia berjumlah. Dia bertambah maksud saya. Nah, terus kalau soalnya perbandingan berbalik nilai seperti apa? Kalau tadi senilai kita kali silang, ini kita kali lurus saja. Jadi X kali 1 itu hasilnya X.
sama dengan, kita kali lurus, 30 dikali 1,5 ya, yang jamnya yang kita pakai. Berarti 30 dikali 1,5. Oke, berarti 3 dikali 15, hasilnya 45. Jadi jawabannya adalah 45 km per jam. Gitu teman-teman. Mudah ya? Alhamdulillah. Oke, ini adalah soal terakhir teman-teman. Jadi berdasarkan informasi dari teman-teman kita yang telah mengikuti SKD kemarin, katanya ada soal duduk melingkar. Jadi entah duduk melingkarnya ini pada soal analisis atau memang pada kompetensi berhitung. Ya, nanti kami akan berikan juga yang analisis duduk melingkar, tapi kita bahas dulu soal yang duduk melingkar ini sebagai kompetensi berhitung, teman-teman ya. Nah, katanya dalam rapat senat yang dihadiri oleh 7 orang, jadi ada 7 orang ikut rapat, posisi duduk itu dibuat melingkar. Jadi duduk melingkar. Oke, ingat ya, kalau melingkar, terus posisi-posisi itu berkaitan dengan permutasi siklis. Apabila Budi dan Intan, jadi dari 7 orang itu ada 2 orang diketahui namanya Budi dan Intan, itu harus selalu duduk bersebelahan. Nah, yang ditanyakan adalah banyaknya cara mengatur posisi duduk peserta rapat. Oke, jadi karena ini posisi duduknya melingkar, ingat ya, itu adalah permutasi siklis ya. Aturannya itu ini, n kurang 1 difaktorialkan. N ini adalah banyaknya orang, jadi n-nya di sini 7. Gitu ya teman-teman. Nah, tapi yang perlu diperhatikan seperti ini. Ini ilustrasinya, anggap saja ini mejanya atau posisi duduknya. Anggap saja ini Budi, ini Intan. Mereka harus duduk bersebelahan. Jadi sebenarnya ini dihitung satu bagian, teman-teman. Nah, bagian yang lain itu ini 1, berarti sudah 3, 4, 5, 6, dan 7. Karena ada 7 orang yang harus duduk. Nah, karena ini dianggap satu bagian, karena mereka harus sepaket, gitu ya. Mereka harus selalu bersama, berarti ini dihitung satu objek. Berarti sekarang objeknya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti n-nya bukan 7 yang dimasukkan, teman-teman, tapi 6 dikurang 1 faktorial. Oke, apakah hanya seperti ini? Oke, ini rumus permutasi siklik. Nah, untuk soal yang ini masih kita kalikan dengan, jadi saya pakai kali seperti ini ya. Ini kali, oke. Nah, ini kan posisi duduknya bisa saja Budi di sini, Intan di sini, atau bisa sebaliknya. Di sini Intan, di sini Budi. Berarti ini sebenarnya adalah 2 faktorial, teman-teman. Gitu. Jadi harus dikalikan dengan 2 faktorial. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. 6 kurang 1 berapa? Jawabannya 5 faktorial. Dikali 2 faktorial. 5 faktorial itu apa? Perkalian menurun. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu baru 5 faktorial. Dikali lagi 2 kali 1. Karena 2 faktorial. Sekarang tinggal diselesaikan. 5 kali 4, 20. Kali 3, 60. Kali 2, 120. Kali 1, 120. Kali 2, 240. Berarti jawabannya adalah Charlie. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi harapan saya adalah teman-teman bisa fokus pada saat ujian, banyak-banyaklah berlatih, dan tentunya banyak-banyak berdoa. Semoga tahun ini teman-teman pejuang NIP bisa mencapai harapan dan cita-citanya. Jadi yang menentukan kita lulus teman-teman itu adalah kuasa dari Tuhan yang Maha Esa. Banyak berdoa, banyak berlatih tentunya, dan ikuti terus channel kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.